Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di acara yang sudah disediakan diskriminasi budaya positif di sekolah dan di masyarakat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Mekarsari, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 3 Mekarsari, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Tidak lupa juga kepada Ibu kader di Dusun Tantobakan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang selanjutnya, sambutan dari Kepala SD Negeri 4 Mekarsari yang akan dikedepankan oleh Bapak Cahyadi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD 3 Mekarsari yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD 4 Mekarsari yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru SD Mekarsari 3 yang saya hormati, serta para ibu kader Desa Mekarsari yang saya hormati. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi bertatap muka dalam acara desiminasi, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Yudi yang dia merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya tidak akan panjang lebar menyampaikan atau berbicara. Yang pertama, saya mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena pada kesempatan ini kita bisa diberi umur yang panjang dan kita bisa bersama-sama dan masih kita bersama-sama dalam organisasi yang kita cintai ini, yaitu dalam bidang pendidikan. Pada hari ini kita akan melaksanakan desiminasi, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah yang ini merupakan rangkaian dari program calon guru penggerak, yaitu Bapak Yudi, yang
dimana untuk saat ini Pak Yudi sudah melaksanakan di bulan ketiga itu, di bulan ketiga. Mudah-mudahan pelaksanaan Pak Yudi sebagai calon guru penggerak mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terus berjalan dengan lancar, terus dapat mengimplementasikan minimal di sekolahnya dan maksimalnya di lingkungan sekitar. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudi atas dedikasinya terhadap sekolah. Mudah-mudahan Pak Yudi bisa melaksanakan pelatihan ini, pelatihan calon guru penggerak ini, dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri Bangkasari yang telah menyampaikan pesan dan pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dirinya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Diskriminasi budaya positif di sekolah dan di masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Adi Muslim. Kepadanya kami persilakan. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang terhormat Bapak Pimpinan SDN 4 Mekarsari yang hebat, Bapak Cahyadi yang sudah memberikan dukungan kepada saya dan juga kepada rekan-rekan guru di lingkungan SDN 4 Mekarsari. Dan yang kedua, yang terhormat Bapak Pimpinan SDN 3 Mekarsari yang ikut serta menyukseskan acara diseminasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul dan juga guru-guru dari SDN 4, SD 3 dan juga ibu-ibu kader lingkungan Dusun Rantau Batang yang ikut berpartisipasi
dalam acara diseminasi lingkungan budaya positif di sekolah dan juga di masyarakat. Sebabkan kami mempunyai tugas untuk menyampaikan hal-hal yang positif terhadap lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat, di mana sekolah dan masyarakat keterkaitannya sangat erat sekali. Di mana beradanya sekolah pasti di situ terdapat sebuah masyarakat. Maka saya berinisiatif mengundang guru dan juga lingkungan yang ada di masyarakat, terutama ibu kader dan juga orang tua siswa. Perkenalkan dulu, nama saya mungkin semuanya sudah tahu, Yudi Aziz Muslim, itu calon, hanya sebatas calon, belum lulus, hanya sebatas calon. Dan juga ada pengajar praktik saya itu Bapak Wawan Juanda MPD, dan juga fasilitator saya Ibu Maria Victoria MPD. Dia itu adalah pembuat buku. Kemarin pas waktu ulang tahunnya dia membuatkan sebuah buku untuk SMA. Dia kepala sekolah dari Sintang, perbatasan Indonesia. Sintang ke daerah mana pokoknya dari jauh pokoknya. Tetapi tetap bisa berkolaborasi, bisa ngobrol meskipun antara Rantau Batang dengan Sintang, tetap bisa berkomunikasi dengan adanya teknologi. Dulu ingin memanggil orang itu lewat seeng, kapung bermakan ketina seeng, ayeuna mah gampil, bisa pakai handphone, bisa pakai SDN 4 Mekarsari. Mudah-mudahan bisa selamanya di SDN 4 Mekarsari dan bisa membangun di dalam dan di luar di SDN 4 Mekarsari. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Next. Nah, kami ini saya ini mengundang Bapak Ibu pasti mempunyai sebuah tujuan. Segala sesuatu pasti mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya adalah berbagi praktik baik mengenai budaya positif di sekolah untuk mendapat menciptakan budaya positif melalui penerapan disiplin positif dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Apakah ini harus diterapkan di sekolah saja? Tidak. Di keluarga, di masyarakat harus diterapkan. Kita pasti mempunyai anak. Anak itu adalah diibaratkan peserta didik. Di sekolah siswa banyak, berbagai macam pemikiran siswa. Dan juga di rumah kan ada kakak, adik, saudara kecil, pertengahan, namun ayam tiluna, kakak, adik, nanti pangis bungsu, bahasa Sunda nama. Nah, itu harus dididik. Guru yang paling hebat itu adalah keluarga. Di sekolah hanya sebatas berapa jam, di rumah itu panjang. Nah, ini adalah teman-teman saya yang hebat, itu Pak Wawan, ada Bu Gita, Bu Rini, Pak Vinsa, Pak Dana, Pak Ujang Yuli, dan Pak Ahmad Lukman. Ini adalah orang-orang hebat, saya mengikuti dia. Next, selanjutnya, dan tadi sudah diperkenalkan Bu Maria, saya, Pak Wawan, dan Bapak Kepala SDN 4 Mekarsari. Next, budaya positif. Budaya positif, konsep-konsep inti budaya positif itu perubahan paradigma belajar, kedisiplinan positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi dan perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Konsep-konsep budaya positif, perubahan paradigma. Zaman bahula lamun carane candi capret, bahasa Sunda salarenya Pak. Salene candi capret ku guruna, manehanana ngarasa kuat, ngarasa hebat, tetapi lamun narima pandangan ti guruna, pasti bakal nurut. Dulu dengan sekarang, apabila diterapkan hal seperti itu, mungkin siswa itu tidak mau belajar. Lamun diterapkan kawas zaman baheula, tetapi sekarang diterapkannya itu
Kumaha sangkan bisa siswa belajar dengan merasa senang dan merasa nyaman. Next, lanjut. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, bagaimana siswa tersebut merasa tanggung jawab dan perlu terhadap ilmu untuk kelangsungan hidupnya. Kita hidup itu tanpa ilmu pasti gimana? Namun orang terbuka ilmu melakukan sesuatu susah. Pasti harus dengan ilmunya. Boga HP meskipun Android, ya kan? Hanya sebatas dilihat, tetapi kita tidak punya ilmu, semahal-mahal HP tetap tidak akan berjalan. Jadi harus dengan ilmunya terlebih dahulu. Di dalam diri anak itu ilmunya itu sudah ada. Kita hanya sebatas menebalkan yang ada pada diri anak. Di dalam diri anak pasti tertanam, oh ini baik, ini salah, ini jelek, pasti. Tetapi apakah benar gak ini baik itu menurut anak tersebut? Apabila baik menurut, oh itu baik, jangan, gak boleh. Di dalam anak itu sudah ada hal seperti itu. Next, lanjut. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Bapak Ki Hajar Dewantara? Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu pelopor pendidikan pertama di negara Indonesia. Anak bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Unik. Tugas guru adalah menuntun bakatnya tersebut agar anak-anak tumbuh selamat dan bahagia. Guru ibaratkan petani dan anak ibaratkan benih padi. Guru menuntun kodrat alam dan kodrat jalan. Pendidikan harus berpihak pada murid. Pertama, anak-anak kita berbeda, unik. Benar tidak? Anu panggedena jeung nu panggeutina moal sarua meskipun tina liharna nu sarua. Nah, betul. Walaupun kembar pasti tidak akan yang sama unik. Tugas guru adalah menuntun bakatnya agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Menuntun, lain ngadidik, kurang teh ka budak teh. Budak mah geus puguh ti gondrong teh, ti loh mahpuna cek dina agama Islam, geus puguh ieu mah pipintereun, ieu mah pi jadi pengusaha, ieu mah jadi guru, ieu mah jadi dokter, sudah ada. Kita hanya sebatas menuntun. Seperti kita menanam padi, misalnya menanam pare, apakah pare eta teh bakal jadi jagung, apakah berbuah atau tidak? Aya nu melak pare nu jadi nanti jadi jukut, aya teh. Aya nu melak pare jadina jadi tangkal buah, aya teh. Buah manggis aya? Teu aya. Lamun melak pare jadi pare, eusi sareng kosongna pasti berbeda. Kumaha naon lamun hayang eusina alus? Perawatanana, pupukna, bibitna, taneuhna, lamun hayang pare alus. Ibaratkan petani menanam padi. Jadi urang mah guru orang tua mupuk ka budak teh di lelempeng anu bengkok, di lelempeng lamun kai beungkeun leutik. Pupukna pupuk naon kudu arah. Ilmu itu bisa didapatkan itu tidak hanya dari sekolah saja. Siswa berjalan pada waktu kemarin dengan Pak Wawan, siswa berjalan dari kelas sampai kebun untuk mencari solusi mana akar serabut, mana akar tunggal. Di jalan siswa sebenarnya Pak, ari eta tangkal kayu serabut tunggal. Coba lihat, oh serabut. Jadi siswa menanamkan itu bukan menurut kita, tetapi untuk dirinya. Cabai teh lada atau amis.
Curang awas cabe mah lada. Mending mana orang nyebutkan cabe mah lada atau cabe mah amis atau dirasakan ini cabe teh lada. Nu mana lebih bagus? Yang dirasakan oleh tetap di HP mah nyebutkeunana lada. Guru ibaratkan petani dan ibaratkan benih padi. Guru memberikan kontrak alam dan kontrak zaman. Dulu kita pada waktu sekolah menulis di dalam kertas leces, dan kadang-kadang waktu zaman dulu sebelum peradaban nulis nanti dina sabak. Lamun ayeuna nulisna dina sabak bakal kumaha barudak dibere buku nu kana oge tetap. Tetapi zaman dulu dina sabak pinter orang tua matematikanya hebat. Tapi ayeuna diberi buku. Nah, jadi harus disesuaikan pendidikan juga. Pendidikan dengan zaman sekarang. Handphone pada waktu zaman dulu gaya handphone budak ayeuna digolerkeun handphone ini sudah langsung bisa melihat kita satu kali aja langsung dia bisa. Sebab zamannya sekarang itu adalah zaman teknologi. Apakah kita harus melarang kepada anak kau ningali HP, atau HP? Apakah harus jadikan handphone itu sebagai pembelajaran hal-hal yang positif? Boleh silakan. Kalau sampai menghilangkan orang yang baheula teu ningali HP bisa jadi kieu budak mah keun atau ayeuna mah ulah ningali HP sareng jeung urang halus begitu. Tapi harus disamakan dengan zaman sekarang. Pendidikan harus berpihak pada murid. Dulu guru itu kepada siswa adalah sebagai objek. Benar terjadi objek. Ayeuna kita harus menjadi siswa tersebut harus menjadi subjek. Ayeuna objek. Objek. Guru. Ayeuna harus jadi subjek. Berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu kurikulumnya itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebenarnya dari dulu juga sudah diterapkan, tetapi sekarang itu lebih dikuatkan kurikulum merdeka itu. Pertama, beriman kepada Tuhan yang ada, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, pendidikan global, profil pelajar Pancasila. Itu adalah pelajar Pancasila. Pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak beragama, berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk menciptakan karakter siswa, pertama di tangan kami itu adalah keyakinan dulu kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun kurang teryakinkan bahwa namun kurang ngambil barang orang lain, maka hasilnya itu akan mendapatkan sebuah dampak negatif. Maka kita tanamkan kepada siswa itu menanamkan adalah karakter yang positif di sekolah. Karakter positif dan kumaha lain. Karakter positif itu lain soal hukum, lain kita saling menghargai, menyayangi, menghormati dalam sesama sebagai siswa. Lanjut, berkebinekaan global.
Belajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokal dan identitas, tetapi berpikir interaksi dengan sama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai berbagai macam adat istiadat di negara Indonesia. Ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lanjut. Yang selanjutnya gotong royong. Kita sudah diterapkan gotong royong di kita. Belajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, ringan. Elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian dengan berbagi. Kepedulian masyarakat dengan sekolah, keterkaitannya sangat erat sekali. Nilai gotong royong ini yang dibangun di SD 4 Makassar sudah alhamdulillah sudah lancar, sudah hebat. Warga masyarakat dengan sekolah ada sistem saling membutuhkan, saling keterkaitan. Sekolah butuh dengan masyarakat, masyarakat butuh dengan lingkungan sekolah. Alhamdulillah sudah ditanamkan di SD 4 Mekarsari kolaborasi antara sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar, khususnya umumnya warga Rantau Barat. Pembangunan yang dilakukan bukan dari sekolah tetapi dari berbagai macam elemen. Ada sistem keterkaitan gotong royong tersebut. Lanjut. Selanjutnya mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab. Adalah siswa percaya terhadap dirinya, saya ini mampu melakukannya. Contoh akhirnya usung layang-layang. Siswa budak cak asup TK acan geus mana besok, mana awi ngaraut serangan, buka ngapung, buka henteu kena. Itu adalah kepercayaan dirinya siswa tersebut sudah hebat. Apakah harus dituduh? Kan orang suka budak anak, mana yang bakal jadi dokter, mana yang mau jadi guru, mana yang jadi bos. Apakah kita sebagai Tuhan? Bukan. Keinginan anak itu berbeda-beda. Jangan dikesahkan oleh kita, menurut diri kita. Mana yang mau jadi jadi. Dia membawa rezekinya masing-masing. Terus dibawa di lomba pun nanti imam bakal jadi. Dulu saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Kalau datang ke Rantau Batak. Tetapi tetap kita harus bersyukur. Lu dibayangkan teh pengusaha sukses itu ngabangun anu. Jadi dia. Tapi alhamdulillah kemandirian. Jadi ini fotonya itu pada waktu pembelajaran di lapangan di luar kelas untuk mencarikan akar serabut dan akar tunggal. Tidak harus disampaikan oleh saya sebagai pendidik, tetapi dia mencari sendiri mana akar serabut, mana tunggal. Dan juga siswa pun merasa sangat senang kalau dibawa keluar lapangan, tidak jenuh. Lanjut bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objek proses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Pembangunan keterkaitan antara berbagi informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Dalam bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi gagasan dengan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengembalikan suatu keputusan. Siswa itu adalah sebenarnya anak-anak hebat. Hanya saya menyampaikan, silakan kalian membuatkan sebuah kolase. Gambarnya itu seperti ini, caranya seperti ini, ditempel dengan ini, pakai ini. Hanya sebatas informasi, siswa bisa melakukannya dengan adanya tekad dan keinginannya untuk melaksanakan pembelajaran, mencari sebuah informasi sendiri. Siswa mampu mencari informasi sendiri, tidak harus kita cara nempel anak dia dikeluin sampai gitu. Hanya bahannya ini. Jadi siswa bisa
mengimplementasikannya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kreatif. Nah, ini kreatif untuk pada waktu pembuatan kolase. Siswa berbeda. Saya mau gambar anu, saya mau gambar anu. Kreatif. Adanya sebuah keinginan dalam siswa. Penunjukan siswa kudu gambar burung, ya bagaimana? Pak, abdi pada guru, Pak, abdi pada gajah, abdi pada domba. Silahkan. Bentuknya silahkan. Pas ditinggal bentuknya hebat. Ini adalah kreatifan siswa. Dan selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam guru, kita sebagai apakah guru mengontrol murid? Ilustrasi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ikuti bahwa orang dewasa berhak memaksa bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pertama, gambar wayang. Kita sebagai guru kan mengontrol, siswa teh kudu kieu, menggerakkan isu-isu kudu kieu, sesuatu lah. Jadi siswa merasakan dari sini, pagi-pagi saya harus apa? Saya harus apa? Enaknya untuk siapa? Selanjutnya, rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Awas, namun gitu teh salah. Guru nama kieu. Mohon Pak, mohon sok gitu kan. Ulang sok itu tara kasih soal. Lalu itu salah. Sok gitu kan. Lalu gitu kita harus dirubah. Naik lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya adalah dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujuk gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh kita ambil, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengontrolnya dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol orang lain. Udah tidak bisa. Ada pada dirinya keyakinan di dalam dirinya. Selanjutnya, makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, pernah orang mengubingkan kata disiplin? Apa yang tertanam di dalam diri kita? Kita harus menjalankan apa yang tertanam di dalam pikiran Anda. Bayangkan orang akan menghubungkan kata-kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Budaya dalam kita makna kata disiplin dimaknai menjadi satu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang sering menyebutkan kata disiplin. Kata dalam orang menyebutkan disiplin kadang-kadang tidak nyaman orang. Datang sekolah harus jam sekian. Pagi-pagi harus sholat duha terlebih dahulu. Kadang-kadang anu cek, kadang-kadang ayo sholat duha. Kata-kata disiplin itu ketidaknyamanan. Tetapi ketidaknyamanan itu kalau dibuat oleh kita sendiri, maka itu pasti akan nyaman. Contohnya, pas waktu lohor, orang punya kewajiban, lohor harus sholat zuhur. Berarti kita harus melaksanakannya, sebab sudah yakin di dalam diri kita itu harus melakukannya. Maka lakukanlah sholat zuhur. Sebab tidak ada paksaan dari manapun. Kita lanjut,
Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penempatan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sendiri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu dalam makna disiplin. Pendekatan disiplin tidaklah tentang anak murid secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak maupun. Jadi disiplin itu adalah berada pada dirinya sendiri. Jadi harus kita melakukannya. Jangan sebagai paksaan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, beraneka global, bergotong royong, kreatif. Untuk players program YPP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam life skill, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah salah satu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kita usaha kali untuk kali, milarian artos, itu adalah untuk bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang pertama itu bertahan hidup, survival. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, belum rasa cinta, pendidikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Saya datang ke sini ke Rantau Batang daya sasaha. Kumaha sakan orang Rantau Batang yang kadiri sorangan jeung bahasa Sundana. Ka sakola kadieu kumaha direrencangan di sekolah ngerasa merasa saling menghargai, rasa menghormati di sekolah. Caranya kumaha? Itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah salah satu kebutuhan. Sebab kita kemana-mana pasti untuk mencari kita rasa diterima oleh lingkungan tersebut. Terus penguasaan power, harga diri dengan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Harga diri pasti semua orang punya. Keinginan atau penguasaan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu memimpin, berprestasi, diakui, dengan dan didengar. Itu penguasaan power. Kebebasan pan hayang ulin, hayang kemana-mana. Kabeh jahaya, untuk hayang ulin ngapa ulin ka Pangandaran ka Batu Karas usaha itu hayang kita usaha berjalan ulin terus gitu, mantap gitu. Hayang gitu, hayang usaha itu ulin terus. Hayang eta lanjutnya kesenangan, bermain humor harus mendatangkan. Itu adalah salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Ulah zaman dulu wae sering ngobrol dari sering, menang di kantor ya sering-seringnya orang. Alhamdulillah kita saling menghargai, meskipun kita bercanda tetapi kita di lingkungan tersebut saling menghargai. Lanjut, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Untuk mendapat keimbangan, penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang menaikkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada motivasi etisik dan intrinsik.
Motivasi intrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Abdi, contoh Abdi sebagai guru di SD Pamekasan, datang isuk-isuk teh lain karena tanggung jawab, tetapi menghindari teguran dari bapak kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi intrinsik untuk menjalani mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi Abdi datang ke sekolah teh usaha bertanggung jawab. Abdi harus datang ke sekolah panggilan. Itu adalah motivasi intrinsik. Lanjut, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana. Ayat yang hukuman anu terencana. Itu ayat busuk, ayat budak gelut, hei ka dia sok push up, mau mana gelut tadi. Nah, itu adalah hukuman. Hukuman itu tidak ada direncana. Mana ngocor mencai di masjid, kadang-kadang cir kurang. Nah, itu adalah sebuah hukuman tidak ada rencana. Suka lamun ngocor mencai pasti bakal dicibir. Hukuman itu secara tiba-tiba untuk merubah merasa siswa tersebut siun. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, guru tetap monitor. Terencana disepakati sesuai peraturan, itu adalah konsekuensi. Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagian murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Pas zaman orang bahula biasa gitu, abi mau terlambat terus dihukum. Sacangkeuna orang. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Dari hukuman atau konsekuensi yang tadi luhur. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya mencatat selama di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengirim lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada aturannya, berarti kalau ada aturannya konsekuensi. Ayat aturan tuh. Lamun ayat aturan konsekuensi, kalau hukuman itu tanpa perencana atau spontan. Lari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman next lanjut. Nah, 5 posisi kontrol manusia. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Kita berada di posisi yang mana? Coba. Yang sering kita lakukan, kita di sekolah. Apakah penghukum, apakah teman, pembuat merasa bersalah, manajer, atau pemantau? Next. 5 kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat bendera 1 jam. Pembuat merasa bersalah. Barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Hormat 1 jam penghukum, dihormat. Pembuat merasa bersalah. Mata lamun cek urang mah, lamun budak mata ulah nyoho peso cek mama oge. Sabab lamun nyoho peso pasti bakal kaget. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Harus memberitahu kamu harus selalu saja mengecewakan ibu. Lanjut. Ayo dong,
ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah sebagai teman. Si siswa itu bisa jadikan teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah sebagai pemantau. Jadi selanjutnya, manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Mana anu kurang sok dilakukan di sekolah? Apakah manajer? Apakah pemantau? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Mana sering kurang dilakukan? Semuanya masuk merasa menjadi teman. Yang paling bagus di dalam ini back, coba di back. Nah, yang paling bagus 5 posisi kontrol manusia itu mana? Teman. Terus lanjut, lain. Penghukum bagus. Wah, budak kabur penghukum mah. Pemantau, orangnya pemantau. Selanjutnya, manajer. Kita lanjut. Nah, posisi kontrol, apakah aku saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Coba membuat merasa bersalah. Sudah ke saya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan rencana ini? Pemantau. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Yes, teman. Oke. Ayat jadi napal gitu, nambal ada ngobrol ngecocok. Lanjut. Jika tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Manajer hukuman. Jika kamu tidak pernah mendapatkan nilai, jika kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas, itu adalah sebuah hukuman. Karena jadi kita lanjut. Nah, kontrol posisi ideal seorang guru sebagai seorang orang tua, sebagai orang yang ada di lingkungan masyarakat. Itu adalah seorang guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilaku yang ada, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sebagai diri sendiri sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada murid. Itu adalah posisi kontrol yang seharusnya itu ada pada murid. Keyakinan kelas, mengapa bukan atau peraturan? Keyakinan kelas itu adalah dibuatnya itu oleh siswa, maka hasilnya pun untuk siswa tersendiri. Keyakinan kelas, guru berperan dalam terwujudnya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan kelas antar guru dan murid. Artinya ibarat betah di kelas. Kudu kumaha urang. Pertama, saling menghormati, saling menghormati. Lamun KWC kudu berjaga ya betul. Lamun kapayun di warung guru harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, ya betul. Kita ambil dulu himpunan dari siswa. Setelah itu kumpulkan menjadikan sebuah gagasan utama. Pertama, lamun urang arek KWC kudu bebeja heula ka guru. Apa isinya itu? Adalah saling menghormati. Guru menghormat ke siswa, siswa menghormat kamu. Apakah siswa perlu dihormat oleh guru? Perlu, sebab dia itu adalah manusia.
manusia bukan hewan. Kan hewan oge urang kudu ngahormat komo deui ka manusia. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya keyakinan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Makanya di SD 4 Bekasi dibuatkan sebuah keyakinan di dalam bullying sok digaungkeun dina upacara, saling mencintai, saling menghargai, dan saling menghormati dibullying. Jadi punak dalam menurut galak teh naon bullying ieu. Jadi mohon banget. Nah, ulah dia tadi harus saling menghormati, betul. Jadi siswa yang menyebutkan bahwa dia itu salah, menyebutkan ulah itu salah, ulah nyebut bahasa gitu, ulah nyebut kelakuan tersebut itu salah. Jadi apa yang dilakukan betul atau salah menurut kalian? Jadi bahasanya itu berbeda. Jadi siswa merasa itu yang harus dirubah, bukan merasa bersalah. Itu yang harus dirubah di dalam dirinya dan jangan diulang kembali. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas tadi ya saling menghargai, saling menyayangi. Lanjut Nah selanjutnya segitiga resolusi merupakan satu dialog yang dilakukan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tahapan. Pertama, kita terhadap anak, terhadap siswa, apabila untuk memecahkan sesuatu itu jangan sekali-kali kita mengkop yang dilakukan Anda itu salah. Jangan sekali-kali menyebutkan salah kepada anak, tetapi validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya terlebih dahulu siswa teh lamun memecahkan masalah teh anu gelut. Lamun anu gelut maneh ngalakukeun salah. Cari dulu, validasi dulu tindakan Anda, kesalahan Anda si anak tersebut. Selanjutnya menanyakan atau menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan sebuah keyakinan. Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi bapaknya mengenal sarua geuletik mas sambil gitu. Cek urang kabudak teh. Lanjutnya validasi tindakan salah. Apa yang cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan selanjutnya menanyakan sebuah keyakinan. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Oh, kita harus saling menyayangi, kita harus saling menghormati. Next, lanjut. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua orang pasti pernah merasakan bersalah, pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita harus menggeser identitas gagal ke identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya pernah melakukan sebuah kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman? Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh saya itu salah. Itu sudah disebut salah itu bukan oleh guru tetapi oleh dirinya sendiri. Lanjut. Validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi suatu dan kepentingan baru. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menggunakan sikap yang baru. Jadi pasti mempunyai sebuah alasan. Udah kata dulu, pasti
alasannya ngasih suapnya, tetapi kurang bahwa si anak tersebut jangan dianggap salah. Berarti anak tersebut me, apa, me, men, apa, melindungi harga diri anak tersebut. Ayo dulu, ayat dan kami mengalah ayat itu. Ulang kuat sok. Melindungi harga diri pasti. Naik lanjut, menanyakan kayak murid-murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Mampu mengikat keyakinan dengan tindakan yang sah, keyakinan. Jadi yang dilakukan Anda itu, yang dilakukan kamu itu betul atau salah? Jadi harus gimana melakukannya? Kita harus bisa menyadari, kita harus bisa memahami perasaan orang lain, misalnya seperti itu. Jadi menanyakan sebuah keyakinan bahwa yang dilakukan oleh diri itu salah dan tidak diulang kembali. Next, selanjutnya menanyakan keyakinan pertanyaan. Next, lanjut tadi kita lihat videonya. Videonya teracak ya. Videonya contoh. Orang usah sering ke siswa, apakah sebagai penghubung, apakah sebagai restitusi, atau teman situasional. Yang lebih bagus itu terhadap anak itu kita sebagai restitusi. Jadi dulu terjadi itu ulah nyalahin salah sendiri, tetapi kita ambil dua-duanya jadikan sebagai sebuah pelajaran. Apabila menanyakan salah seorang, menyalahkan satu dan membetulkan yang satu, maka nanti dampaknya terhadap dirinya itu tidak mempunyai sebuah keinginan kembali. Tetapi kalau dilakukan dengan cara restitusi, maka si anak tersebut akan melakukan perkembangan yang signifikan, adanya sebuah keinginan. Mungkin pemaparan dari saya di sekian, mudah-mudahan pemaparan ini ada manfaatnya bagi saya sendiri khususnya, umumnya bagi lingkungan kita berada di lingkungan pendidikan. Anak diibaratkan sebagai apa tadi kita, anak diibaratkan harus menjadi subjek atau objek. Sebagai subjek, dulu kita mau anak itu menjadi objek, kita ganti paradigma kita bahwa anak itu sebagai subjek. Bagaimana anak bisa menerapkan kepercayaan diri di dalam dirinya dan mampu membuat dirinya lebih baik di dalam pemikiran dirinya. Anak-anak yang hebat, mudah-mudahan anak-anak kita semua, kita menjadi guru itu adalah sebagai tanggung jawab. Guru adalah tanggung jawab. Guru adalah sebagai panutan. Ada peribahasa ingar sosutolodo ikma dia bangun karso tuturi hada ya. Di depan kita memberikan contoh, di depan dan di belakang kita memberikan sebuah dorongan. Jadi kita harus menjadikan sebagai contoh. Ulah ayam peribahasa, bahasa dua kali. Guru-guru, murid-murid, guru-guru seperti itu. Kok guru-guru seperti itu? Jangan keluar bahasa seperti itu. Kok kadar-kadar gitu? Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kepala sekolah, kepala sekolah. Kok kepala sekolah? Biasanya guru-guru. Biasanya kan guru-guru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tanya jawab kepada ibu bapak yang penasaran ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Ajukan tangan ke beliau. Langsung apa sadaya? Langsung apa? Jadi kita harus punya oleh-oleh dari sini. Kita pulang ke rumah, apa yang dibawa terhadap anak kita. Semua di sini punya anak minimal terhadap anak diri kita sendiri. Minimal anak kurang di rumah. Kita harus bagaimana melakukan kepada anak. Ada satu, ada dua anak. Kita harus bisa melakukan hal yang terbaik. Jangan sampai si anak merasa bersalah,
Jangan sampai anak mendapatkan hubungan dari orang tua, tetapi anak harus bisa mengimplementasikan, mengeluarkan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sangat menarik sekali ya pembahasan pada hari ini terkait tentang budaya positif ya, dan hal seperti ini kita temui bahkan setiap hari ya, bukan sekali dua kali. Kita di rumah ketemu, mungkin para guru setiap hari setiap pagi ketemu dengan anak-anak ya, dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakang yang pastinya mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nah di sini dan tidak jarang juga ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita sering jadi emosional kita itu sering terobok-obok lah ya. Kadang-kadang dengan anak kita, ya, kita bicara dengan anak kita terlebih dahulu di rumah ya. Kadang ayat perbuatan anu istilahna ipika sebelah gitu kan. Terus diomongan hese teh, dipun kumaha teh. Komodi indungna gitu kan. Kayak geus kapan perempuan sih sebesuk teh. Kayak itu ngompol lah ieu cari itu geus beunang gitu kan. Dan mari ke sekolah can beres masalah di mobil di sekolah kepangi deui gitu kan. Nah, tapi tetapnya kita itu sebagai orang tua, sebagai pendidik utama ya, karena guru itu kan sebagai bisa dikatakan nomor 2 lah ya, karena guru itu kan di sekolah bertemu dengan murid tapi sekitar 2 atau 3 jam ya. Sisanya itu kan di sekolah selama 24 jam itu, di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Nah yang saya tanyakan di sini bagaimana atau kiat-kiatnya lah ya, trik and triknya gitu, agar kita itu bisa memanage ya, kita itu bisa mengolah terutama emosional kita ya, karena bisa katakan tadi emosional kita itu tahan-tahan tapi ayo teka sebelumnya dan sabar gitu kan. Nah ini kan kita tuh harus punya halnya seperti ini, halnya seperti ini. Kadang-kadang kita udah sabar, pasangan kita ngerti kehelending gitu kan, kita udah sabar, istri kita jadi kabawa emosi, jadi abis lagi atau terpenuh jadi kecarekan, jadi emosi gitu kan. Nah hal seperti ini kan kita tiap hari bertemu lah yang seperti ini, mungkin bertahun-tahun gitu ya, apalagi ibu-ibu yang sudah punya anak 1, 2, 3 atau 4 yang pasti sudah terlatih mentalnya gitu kan. Nah mungkin yang saya tanya sini bagaimana mungkin kiat-kiatnya, trik-triknya agar kita tuh mengolah emosional kita itu bisa baik, bisa bagus, jangan sampai emosional kita itu anak kita menjadi sasaran gitu, atau apalagi anak orang lain gitu ya. Nah itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menjawab? Apakah semuanya sama seperti itu? Mau menjawab silakan dijawab terlebih dahulu. Dijawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi ya mengenai trik and triknya supaya emosional kita tetap terjaga gitu ya Pak? Menjaga kewarasan gitu. Mohon maaf, izin Pak Kepala. Pengalaman pribadi saya jika dikaitkan dengan hal yang barusan disampaikan, ketika emosi kita labil di rumah misalkan, tadi yang disampaikan Bapak udah ngurus anak capek, terus suaminya nggak mau tahu, nggak pernah gitu urusan istri, malah dia santai, ngopi, duduk gitu ya. Sementara kita sibuk dengan urusan pagi-pagi sibuk mau ke sekolah, ngurus anak, pokoknya dia sadar disebut gitu. Sementara untuk menjaga hal itu, kan kita otomatis datang ke sekolah itu kembali lagi mengurus anak. Kalau pengalaman pribadi saya, di skip dulu lah. Kalau misalkan ada masalah di rumah sebisa mungkin gitu ya, karena dengan datangnya kita ke sekolah itu kembali dengan situasi yang baru gitu Pak. Contohnya apakah kita datang ke sekolah ada anak salam langsung ibu salam karena di rumahnya sudah ngambek, apakah anak yang di sekolah juga ikut diambek gitu ya Pak? Nah tapi insya Allah pengalaman pribadi saya
datang ke sekolah teh dengan suasana yang baru, menjaga keemosian saya itu sementara di rumah Aciwu datang ke sekolah aku yang enjoy kelas bisa mungkin bagaimana caranya upami abimah gitu ya Pak. Kondisikan dulu emosional orang dengan rada tarik nafas belah gitu ke rumah teh, oh di rumah ya ke sekolah gitu. Itu kali nanti upami pengalaman pribadi aku. Sip, bagus. Tepuk tangan untuk jawaban. Nafsu. Berhak orang punya nafsu. Berhak. Emosional. Contoh tadi di dalam keluarga. Kita bertemu dengan di keluarga itu sudah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun berkeluarga. Untuk mencari jati diri seseorang itu setahun wajar, 2 tahun wajar, lalu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu wajar. Berarti tidak bisa mengintrospeksi diri. Pembelajaran. Nah, di situ tadi adanya bahasa saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Itu adalah keturunan dari apa dikata? Ketuhanan, berketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah salah satu keturunan, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Apabila kita menghargai orang lain, masalah tidak akan ada. Benar tidak? Lamun ayat contoh di keluarga, pemajikan masa sabui, adila lagi nasi dendang, ngopi, apa. Berarti itu tidak ada saling menghargai. Kita itu dalam satu rumah itu dua pemikiran. Jadi kita harus saling menghargai. Pertama, posisi kontrol di dalam dirinya itu harus ada. Kalau tidak ada, merasa bahwa istri tersebut, dia udah berusaha. Kalau di dalam diri sudah ada prinsip itu, berarti tidak ada posisi kontrol, saling menghargai. Pertama harus saling menghargai. Apakah kita ada hawa nafsu? Ada, pasti punya hawa nafsu. Pertama yang mengontrol diri kita itu tadi bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Arek capek curang, arek capek curang, naik kalapa cek abi, akar 2 kakak bisa heho. Cek tukangnya apa nih? Biasanya enjoy naik karena apa? Bari nyanyi, bari menggorokokan, bari ngobrol sama kawan. Nah, jadi pertama posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Apabila menyalahkan orang lain, berarti seolah-olah diri kita itu benar, maka permasalahan tidak akan selesai. Maka tadi di dalam segitiga resolusi menstabilkan diri terlebih dahulu. Setelah menstabilkan terus nantinya apa? Menstabilkan identitas terlebih dahulu, validasi tindakan yang salah, terus selanjutnya meyakinkan. Pasti harus distabilkan terlebih dahulu. Orang kaya di mana, namun di dalam keluarga. Orang yang bikin usaha mengurangi pengirasi pemajikan, kalau pemajikan bakal kumaha, meskipun pemajikan hanya mengurus mana, tetapi itu adalah tanggung jawab yang sangat hebat. Coba ayeuna lamun isi anak dibikin kabeh 2 anak, kami itu budak 2 anak, budak dibikin kabeh ka urang. Masalah. Tetapi harus ada saling menghargai tersebut juga. Harus saling menghargai di dalam keluarga. Masalah pasti tidak akan ada. Masalah pasti ada. Tetapi bagaimana posisi kontrol di dalam diri kita sendiri. Kita harus saling menghormati, menstabilikan identitas, validasi tindakan yang salah. Misalnya tenawan, tapi diri kesalahan pun juga menurut
Coba kamu ditanya dengan istri kamu kayak piring kamu, perbuatan kamu di balik kasar lagi bagus atau jelek? Kamu kalau nyebutkan halus sing istri mustahil mungkin tergantung salah dia. Nah, paling sih KPU dia menyebutkan salah. Wah, menyebutkan benar, kamu salah maka tetap salah kalau katakan benar. Ini paling sih tidak akan salah. Selanjutnya harus kumaha. Langsung menanyakan sebuah keyakinan dari masalah akan tuntas. Tapi kawan di kelas di sekolah di video buka kamar pas bagian kayak ke tahapan segitiga result ini pas ayo pulang dulu ke kelas ini di kelas genap dicek bahwa di tadi guna buat pengelap dan sebagainya gunawan di merek cai berikan. Tapi beginilah benar. Coba sebab untuk Pak Abi teh jadi tagor dengan tembok loh dari tinggi orang kelas ini yang benar anak-anak ke Abi teh itu buat. Nah, ditanya betul atau salah bila melakukan hal seperti itu? Salah Pak Abi Bapak langsung jadikan bias dua-duanya itu yang dilakukan itu salah, merasa bersalah dua-duanya. Bukan merasa bersalah bukan disampaikan oleh diri kita, tapi ada pada keyakinan anak tersebut. Kamu ingin orang menjadi seperti apa? Balik takut tadi, terus buat dia mencina-cina dulu, lalu baru. Nah itu adalah tahapan tiga yang berbeda. Kayaknya kalau sebenarnya atas puas tuh Pak, atas puas bagaimana? Ada pertanyaan lagi dari Andi selaku calon pengguru penggerak. Saya terus terang ingin bertanya kepada Bapak karena mungkin saya sudah mendorong kepada guru saya di SD 3 Mekarsari sangat sulit untuk bisa kita menjadi guru penggerak karena mungkin benar-benar itu masih muda, masanya masih panjang sehingga saya mengharuskan masuk daftar jadi guru penggerak. Yang saya tanyakan ke ini tujuan daripada Bapak untuk semangat menjadi calon guru penggerak Bapak. Supaya apa? Saya tanyakan supaya ada motivasi kepada guru saya supaya nanti beliau segera daftar jadi calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suatu pasti mempunyai sebuah tujuan. Tetapi tujuan saya itu adalah sesuai dengan karir saya sebagai guru. Saya ingin merubah apa yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang sudah baik harus ditambah menjadi lebih baik. Pertama, yang paling susah itu adalah bagaimana cara mengontrol emosi pada diri saya. Bahwa yang dilakukan saya ini salah atau betul. Pertama itu. Yang kedua, bisa dilakukan kolaborasi antar guru, siswa, dan seluruh lingkungan masyarakat. Tapi bagaimana saya merasa tanggung jawab sepenuhnya terhadap lembaga pendidikan ini. Jangan saya sampai berada di SD 4 Makassar ini hanya sebatas pangganjal lamun cek bahasa kanek nama menjadi pangganjal Google. Jadi saya ini datang ke sini menjadikan sebagai perubah bagi SD 4 Makassar. Sekian mungkin mohon. Dan selanjutnya pertanyaan yang tadi. Sebelumnya mungkin ini sambungan dari pertanyaan yang tadi tentang pengontrol emosi. Alhamdulillah saya adalah orang tua dari murid yang memiliki emosi yang sangat labil. Ya, saya mengakui keadaan saya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengolah emosi anak tersebut agar menjadi lebih positif kembali? Harus saya seperti apakah? Diarahkan kemana anak tersebut? Soalnya kalau melihat emosi yang sering tidak terkontrol, kadang-kadang kita itu terpancing emosi.
tiba-tiba anak pulang nangis, kemudian merasa menyalahkan diri sendiri, misalkan benci terhadap si A, tidak berani terhadap si A, tapi karena benda anu dijumpai, kamu tuh begitu, jadi tidak berani sama anak tersebut, tapi emosinya tuh meluap terus. Nah baru kemudian saya terpancing emosi anak tersebut. Caranya bagaimana Pak? Saya sebenarnya menunggu forum-forum seperti ini, saya mau bertanya bagaimana cara mengontrol atau mengolah emosi anak tersebut. Kan saya selalu bertanya ini tuh apa cobaan gitu, harus bagaimana gitu. Jadi bingung sekaligus. Saya termasuk orang tua yang tidak berani untuk menegur orang lain. Misalkan anak saya berantem, yang saya tegur anak. Karena kalau saya menegur anak orang lain, belum tentu orang tua mereka menerima. Ya. Jadi yang jadi sasaran itu selalu anak. Tapi yang jadi pertanyaan intinya harus kemana? Jadi misalkan untuk lebih positifnya kembali, anak ini harus diarahkan ke seperti apa? Terima kasih. Jawaban saya salah, mungkin silakan dikoreksi. Pertama tadi, seorang orang tua pasti mendambakan anak tersebut hebat, bagus di mata anak-anak yang lain. Pasti di dalam hati orang tua pasti ingin anaknya itu hebat dan kuat di mata anak-anaknya. Tetapi situasi dan kondisi tersebut pasti akan berubah sebab dengan perbedaan jarak waktu anak-anak tersebut. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara pendekatan. Tahapan restitusi ini bisa dipakai. Sebenarnya bisa dipakai tahapan restitusi. Pertama, di dalam tahapan restitusi ini meskipun anak pertama bisa dijadikan tokoh terlebih dulu oleh kita, supaya anak bisa mengobrol dengan diri kita. Apabila tidak dijadikan teman, maka anak tidak bisa ngobrol, tidak bisa meluapkan emosinya apa yang dilakukannya. Validasi tingkat apa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, ngobrol sebulan kenapa? Kunaon si A ini coba kusi A di B, kusi A di babu, kunaon mata di babu. Lawan di babu teh paru kita coba orang ayat teh begitu. Kan paru hiji, coba kalau ngebuat bisa teh bisa. Kalau terus ngebuat kita gunakan coba yang baru. Jadi supaya di anak itu berarti jadi bisa sebenarnya mah terkudu ngarebut batur, terkudu geluncing batur. Itu pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Itu untuk menstabilkan. Pasti di dalam diri anak itu hal yang positif itu ada. Pasti. Sebab anak itu kemampuannya itu hebat anak tersebut. Terus validasi tindakan yang salah tadi. Namun di bawah gunawan mata di bawah. Mulai sampai orang lain mampu, berarti orang menyalahkan. Mau makan mau banyak tanya terhadap anak kita, paling sila gunawan mata mampu, benar dan mau. Nah, lawan mampu berarti kira-kira gawat tapi terus berarti apakah harus didekati atau tidak? Kamu coba cek anaknya. Atau itu mah kamu galak sabi mah atau boleh didapatkan. Nah itu adalah jawaban dirinya yang meyakinkan bahwa dirinya dia itu tidak akan mendekati orang lain apabila dia memukul tanpa alasan. Apabila ada alasan, kita susul sampai mana alasan tersebut. Apakah salahnya di dalam anak kita atau salahnya di orang lain? Kita juga pasti bisa menilai. Bagaimana anak tersebut menyalahkan orang lain padahal dia yang salah, atau benar-benar dia yang salah, orang lain itu yang salah. Kita pasti orang tua bisa menilai. Dimulai orang ketika gede, biar aku bisa menilai kumah budak bohong gitu. Pastinya dia bisa. Nah, validasi tindakan yang salah.
Selanjutnya nanti dibuatkan menanyakan sebuah keyakinan yang harus dilakukan, bukan hasil instruksi dari diri kita, tetapi yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Bisa digunakan tiga resep ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, yakin melalui si wow. Pasti nanti berpikir bahwa anak tersebut melihat situasi kondisi sudah berubah nggak anak tersebut, sudah berubah nggak? Nah, pasti muasal lawasnya jelema, muasal lawasnya ayah dina salah, mual ayah salah lawasnya dina benar, mual. Soalnya namanya juga manusia. Mungkin itu jawaban dari saya. Lebih baiknya diarahkan kepada tindakan pembelajaran, misalkan kurikulum pembelajaran. Anak yang memiliki emosi seperti itu lebih baik diunggulkan di bab mana gitu. Misalkan ya anak ini bagus nih emosinya, misalkan bisa ya, atau di bidang olahraga misalkan bela diri bisa seperti itu, apa untuk orang makan aja bagaimana tanpa orang kali kami orang kali ada karakternya seperti itu gitu. Kurang main bola satu minggu terasa karena main bola di lingkungan, karena main bola tetap mau bisa main bola kelas habis disebut tidak bisa main bola dilihat kita main bola tetap. Nah, karena olahraga bisa, jadi anak tersebut keinginannya kita disalurkan bagaimana sesuai dengan minat bakat anak tersebut. Jangan dipaksakan oleh keinginan kita sebagai guru, kita sebagai orang tua. Disesuaikan minat bakat anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang. Itu atas bu, atas. Saya diri lepas, tapi banyak penguatan bapak. Oh atas, khusus lebih mohon ya, hatur nuhun. Langsung di atas saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sampaikan saya bisa menerapkan oleh diri saya terhadap lingkungan yang ada di sekitar Makassar dan juga lingkungan keluarga saya. Mudah-mudahan atas pertemuan kita ini kita mendapatkan dan barokah. Kita ada bawa pulang kasapola, anu karuma kalumbaga. Hapunten kami bila ayat cariosan untuk satagodos tidak sesuai dengan hati nurani Bapak. Tutup kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara telah selesai dilaksanakan dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah dan di masyarakat. Semoga pulang ke rumah dapat ataupun mendapatkan ilmu yang bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh materi. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.